change the way I feel about you. Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas. Sebuah desa yang tampak biasa dan jauh dari keramaian kota. Di balik pagar besi dan rimbun pepohonan, puluhan buaya dari berbagai jenis hidup dalam kolam-kolam yang terpisah. Setiap hari mereka dirawat, dipantau dan dijaga dengan penuh hati-hatian. Bukan sekadar penangkaran, tapi ruang konservasi yang tumbuh dari kecintaan terhadap makhluk hidup yang mulai kehilangan tempat di alam. Tubuhnya menyatu dengan waktu, matanya yang tajam menyimpan cerita air yang tak pernah kering. Buaya bukan hanya sekadar hewan purba. Ia adalah penjaga perairan yang kini mulai terlupakan. Ketika alam tak lagi memberi ruang yang aman bagi buaya, manusia mencoba merancang tempat berteduh sementara, meski tak pernah benar-benar menggantikan habitat aslinya. Dari balik jeruji penangkaran, terbuka satu jendela harapan, di mana pelestarian buaya bukan hanya sekadar pilihan, melainkan janji kita pada keseimbangan ekosistem alam. Halo teman-teman semua, saya Rofi dan kali ini saya sedang berada di rumah pemilik penangkaran buaya di Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Bersama Bapak Fatah Arif Suyanto, kami akan membahas tentang penangkaran buaya. Jendela buaya dari penangkaran untuk pelestarian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ini ketemu lagi. Bapak sendiri itu awal mulanya bagaimana sih Pak? Kok Bapak bisa berinisiatif mendirikan penangkaran buaya ini gitu? Saya kan seperti pernah saya ceritakan itu, kami berawal dari pencinta reptil. Jadi seperti di Banyumas ini ada komunitas reptil. Jadi pencinta reptil Satria Banyumas. Di Purbalingga juga ada, dekat kan. Sering kami berinteraksi, diskusi, bertemu. Cilacap juga ada. Jadi saya sebenarnya ya tidak aktif di organisasi komunitas, tapi kami berkaitan dengan secara personal yang reptil kan luas. Jadi kan ada beberapa yang menyukai buaya, ada yang biawak, iguana, ular, kebanyakan ular tidak berbisa itu kan banyak yang tidak dilindungi. Jadi kami bersentuhan. Jadi awal dari situ, karena buaya itu satwa dilindungi, harus menempuh perizinan penangkaran kalau ingin mengembangbiakan. Kalau untuk memelihara cukup dengan legalitas surat yang memang dari hasil breeding dari penangkaran pengembangbiakan itu. Tapi kalau saya ingin berusaha mengembangbiakan, maka saya harus majukan penangkaran. Setelah lama-lama itu saya mengerti tentang sumber daya, tentang segala macam, tentang buaya itu, jadi lebih tertantang untuk ingin tahu dan sampai kemana terus pengembangbiakan susah, pemasaran susah, misalnya ke situ. Jadi kita berpikir tentang konservasi itu. Jadi saya merasa butuh yang ada kepedulian hewan buaya yang sudah dilindungi dan sudah kita harus warning dengan jangan sampai terancam punah. Buaya bukan sekadar hewan besar yang ditakuti, tetapi bagian penting dari rantai kehidupan yang harus dilindungi. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatur populasi mangsa di alam. Tanpa perlindungan yang pasti, buaya bisa hilang perlahan dari bumi ini. Melalui penangkaran, kita memberi ruang untuk hidup, belajar, dan berkembang. Bukan hanya untuk buaya, tapi juga untuk kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga alam secara utuh dan berkelanjutan. Untuk ini jumlah buaya yang Bapak tangkar sendiri itu sekarang ada berapa Pak kira-kira? Awalnya indukan 6 ekor. 6 ekor, kemudian sudah berkembang biak. Sebagian ada souvenir kepada orang pencinta reptil yang dulu buayanya diserahkan kepada negara, Pegasan dititipkan di sini, akhirnya diarahkan untuk minta souvenir ke saya. Jadi ada juga yang buayanya diserahkan setelah tahu itu hewan dilindungi,
Kadang-kadang untuk keperluan edukasi di kayak wisata edukasi atau perorangan ada yang keluar souvenir. Jadi yang berkembang biak sekarang ada sisa saya itu 26 ya, 26. Kemudian titipan negara itu lebih banyak. Di sini sekarang 60 pas sekarang. 86 itu lumayan banyak ya Pak? Ya, kalau sudah terbiasa ya dianggap nggak, jangan terlalu terbebani aja. Ya sebenarnya Iya. berat-berat juga gitu. Pernah juga ada yang mati waktu awal-awal kan, mungkin secara praktek keilmuan saya masih terbatas. Jadi lama-lama itu jadi bahan pembelajaran malah. Jadi ada yang mati karena pertarungan. Jadi kayak kita mau memasangkan, menjodohkan, ternyata buaya karakternya nggak bisa seperti satwa lain dipasangkan. Ternyata buaya itu sekali tidak suka itu selamanya tidak suka. Sekali suka selamanya suka. Makanya buaya itu disebut buaya yang hewan yang paling setia. Saya jadi kepo nih sama buayanya langsung. Apa boleh kita ke penangkaran buayanya Pak? Oh boleh, dekat. Nanti kita jalan lihat dia di sana. Muara, Chlorhydrus porosus, kemudian buaya Papua, Chlorhydrus novaginia, Thomis egris nyulong, kemudian Chlorhydrus siamensis. Buaya muara adalah jenis buaya terbesar di dunia, dengan panjang yang bisa mencapai lebih dari 6 meter. Buaya muara tidak hanya berdiam di air tawar, tapi juga dikenal sebagai perenang ulung di perairan payau dan laut. Ciri paling khasnya adalah moncong berbentuk huruf V, ramping dan sangat kuat yang digunakan untuk mencengkeram mangsa yang besar. Warna tubuhnya keabu-abuan hingga kehijauan, berpola samar untuk berkamuflase di air keruh. Buaya muara sangat teritorial dan agresif, terutama saat merasa terganggu atau saat mempertahankan wilayahnya. Di penangkaran, buaya ini sering ditempatkan secara terpisah atau dalam kolam yang luas untuk menghindari konflik antar buaya. Dibandingkan buaya muara, buaya Papua memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan penampilan yang lebih gelap. Ciri khasnya adalah moncong yang lebih pendek dan melebar, membuat wajahnya tampak lebih tumpul dan bulat. Warna kulitnya cenderung coklat tua hingga kehitaman, dengan corak samar di punggung dan ekornya. Di antara ketiga jenis buaya yang ada, buaya senyulong memiliki penampilan yang paling unik dan mudah dikenali. Ciri paling khasnya adalah moncong yang sangat panjang, ramping dan sempit, menyerupai paruh burung air. Bentuk moncong ini bukan hanya penanda fisik, tapi juga berkaitan erat dengan kebiasaannya dalam berburu. Senyulong adalah pemakan ikan, dan moncong panjangnya memudahkan menyambar mangsa kecil di air. Berbeda dari buaya muara yang dominan, buaya senyulong memiliki sifat yang lebih tenang dan pemalu. Buaya senyulong kini termasuk dalam kategori spesies yang terancam punah.
ngebedain buaya yang jantan sama yang betina itu gimana Pak? Kan kalau dari segi fisik dari jauh kayak gini nggak kelihatan ya mana yang jantan dan mana yang betina. Kalau fisik jantan betinanya dari besarnya, yang jantan itu lebih besar. Untuk membedakan buaya jantan dan betina dalam sekali lihat, perhatikan ukuran dan bentuk kepala buaya. Buaya jantan cenderung memiliki kepala yang lebih besar dan lebar, serta leher yang lebih tebal. Sedangkan buaya betina memiliki kepala yang lebih ramping dan kecil. Selain itu, buaya jantan juga cenderung lebih besar secara keseluruhan dibanding buaya betina. Saya lihat-lihat kolam buayanya beda-beda ya Pak. Ada yang luas, terus ada yang sempit juga. Bahkan ini ada yang di besi. Besi. Kalau untuk peteloran kan perlu lebih luas. Tak semua buaya menempati kandang yang luas. Beberapa harus tinggal di ruang yang lebih sempit, bukan karena diabaikan, melainkan sedang melalui masa pemulihan. Di penangkaran, pertarungan antar buaya kadang tak bisa dihindari, baik karena perebutan wilayah, makanan, atau insting dominasi. Di balik pagar besi ini, ada proses penyembuhan yang sunyi. Tak ada lagi perebutan, dan tak ada lagi suara ancaman. Hanya kesunyian yang membantu mereka pulih secara perlahan. Kalau untuk makannya sendiri itu biasanya buaya dikasih makan berapa pekan sekali Pak? 1 minggu satu pekan, paling cepat 5 hari. Kalau awalnya dulu saya 5 hari, nanti buang kotoran 2 hari, kadang 3 hari. Hari kelima sudah mau makan lagi. Periode ini terjadi antara Oktober hingga Januari. Buaya jantan mulai mencari pasangan dan menunjukkan perilaku dominan di wilayahnya. Setelah proses kawin, buaya betina membuat sarang dari tumpukan pasir atau tanah di sekitar kolam. Di dalam sarang itu, ia menyimpan puluhan telur, bisa mencapai 60 butir tergantung jenis buayanya. Musim hujan membantu menjaga kelembaban dan suhu ideal dalam sarang, yang sangat penting bagi keberhasilan penetasan. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu sekitar 70 hingga 90 hari. Di penangkaran, petugas sering membantu menyiapkan sarang buatan dan mengawasi prosesnya lebih ketat agar anak buaya dapat berkembang dengan aman. Musim hujan bukan hanya awal kehidupan baru bagi buaya, tapi juga momen penting dalam siklus konservasi mereka. Harapan saya ke depan kan lebih bermanfaat, termasuk ini ada calon-calon jurnalis, kemudian
orang mahasiswa KKN, observasi, penelitian limbah. Saya merasa bermanfaat, termasuk anak-anak sekelas SMK juga ke sini sampai SD. Jadi pengenalan tentang reptil bahkan sampai satwa liar yang sudah dilindungi. Awalnya memang kita tidak ada plan ke sana untuk tujuannya untuk edukasi, untuk penelitian, tidak sampai ke sana. Tapi ternyata saya dicari orang, dihubungi orang, seperti ini kegiatan. Jadi ada semangat. Terus saya jadi harus mempersiapkan pemikiran segala macam gitu kan. Itu. Teman-teman dimanapun berada, juga teman-teman mahasiswa yang sedang berkunjung ke Penangkaran ini, kami sebagai penangkar ingin menyampaikan harapan kepada masyarakat, kepada anak-anak didik supaya kita ikut terlibat ke pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan satwa liar yang sudah terancam punah dan semakin langka. Harapan kami ke depan, baik secara pribadi, organisasi, kita sedikit banyak kita terlibat dalam hal bidang konservasi, tidak harus penangkaran, paling nggak tindakan kita sehari-hari untuk menyelamatkan satwa yang sudah langka. Buaya bukan sekadar predator, tapi juga penyeimbang ekosistem alam kita. Menjaga buaya sama dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam kita. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap hewan-hewan langka. Di tengah keterbatasan lahan dan minimnya perhatian publik, penangkaran buaya Dawuhan terus berjalan dengan apa adanya. Tempat ini bukan sekadar lokasi perawatan hewan, tetapi bukti nyata bahwa pelestarian bisa dimulai dari kepedulian. Di sini, buaya tidak hanya dijaga, tetapi juga dikenalkan kepada masyarakat sebagai bagian penting dari ekosistem. Melalui kegiatan konservasi, edukasi, dan pengamatan langsung, penangkaran ini memberi peluang untuk memahami buaya secara lebih dekat. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari alam yang harus dihargai. Desa Dawuhan mungkin kecil, tapi perannya sangat besar. Menjadi satu-satunya penangkaran buaya resmi di Jawa Tengah dan garis depan dalam menjaga keberlangsungan spesies yang jarang mendapat perhatian. Karena sejatinya bukan hanya tugas lembaga, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa warisan alam ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Jendela buaya Dari penangkaran Untuk pelestarian. Salam lestari. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah.
Oh ini ya, ini YouTube video. Apa namanya tadi? Bela buaya dari penangkaran untuk pelestarian. Terus agak berhenti dalam lestari langsung apa kodenya?